para habaib, para masyayikh, hadirin hadirat yang kami muliakan. Selanjutnya marilah kita ikuti, kita simak dan kita dengarkan bersama mau'izatul hasanah yang dalam hal ini mohon berkenan paring dawuh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Husni Mubarak MAG dari Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Dumateng panjenenganipun kawula sumanggihaken. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi وصحبه أهل الصدق والوفاء. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه. أما بعد، yang sangat-sangat kami muliakan para habaib dzurriyyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, nakhussu bidzikri Sayyiduna al-Habib Hashim Al-Kaf wa Sayyiduna al-Habib Taufiq Al-Jufri, dan juga kepada seluruh habaib dan syaraif yang hadir pada malam yang berbahagia ini, yang belum bisa kami sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa cinta kami kepada beliau semua, yang juga sangat-sangat kami muliakan para masyayikh, para kiai, para bunyai, juga seluruh tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, juga para a'immatul khususiyah. Nakhussu bidzikri Kiai Haji Muhammad Ali, kemudian Kiai Haji Abdul Halim, Kiai Haji Adib Afifuddin, dan juga kepada seluruh ulama, seluruh masyayikh dan kiai yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini yang sangat kami muliakan. Juga yang sangat kami muliakan keluarga, sanak dan kerabat min hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Uthman Al-Ishaqi, dan juga keluarga, sanak dan kerabat min syekhina wa murabbi arwahina Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi. Nakhussu bidzikri Kiai Haji Muhammad Ainul Yaqin. Mugi-mugi beliau diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan usia yang panjang hingga terus saged membersamai dan membimbing kula panjenengan sedaya, amin. Juga kepada seluruh pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI Polri. Tadi ada hadir di tengah-tengah kita Kepala Desa Sawutratap Bapak Sanuri,
juga yang sangat saya muliakan Ketua MWCNU ataupun Muhammadiyah, dan juga tadi disebut ada LDII. Ampun kepengen nih, ngantuk Pak. Yang sangat kami muliakan seluruh jamaah Al-Khidmah yang hadir pada malam hari ini, juga teman-teman Uksafi dan Kopler Community, rahimakumullah. Kula nek teng Sawut Ratap niki, ini desa kenangan bagi saya, karena dulu kula semasa kuliah duline teng mriki sering sangat. Alhamdulillah, kita haturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas aneka nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majlis dan tempat yang insyaallah penuh dengan keberkahan dari Allah ini. Dan juga kita bersyukur kepada Allah, pada malam hari ini kula panjenengan sedaya ditakdirkan oleh Allah termasuk di antara orang-orang yang berzikir kepada Allah, yang mana tadi acara ini kita mulai dengan bertawassul, kemudian kita mulai dengan membaca Al-Quran, kemudian tadi juga ada pembacaan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tadi kita telah membaca Manaqib Sultanul Auliya Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Juga kula panjenengan telah membaca macam-macam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama zikir berupa kalimat yang agung, kalimat yang mulia, yakni kalimat la ilaha illallah, yang mana dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ilaha illallah hisni faman dakhala hisni faqad amina min azabi. Kalimat la ilaha illallah itu, kata Allah, adalah bentengku. Tidak ada benteng yang paling kuat kecuali bentengnya Allah Subhanahu wa taala. Faman dakhala hisni faqad amina min azabi. Maka barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, kata Allah, maka dia aman daripada siksaku. Maka hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat saya muliakan, kula panjenengan bersyukur ditakdir oleh Allah hadir dalam majlis yang mulia ini. Oleh karena itu, monggo kula panjenengan semua berdoa kita tidak meninggalkan majlis ini kecuali dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah. Segala urusan kita dimudahkan oleh Allah. Yang rizkinya masih sempit semoga diluaskan oleh Allah. Yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah. Dan yang belum ketemu jodohnya semoga dipertemukan oleh Allah. Amin yang paling kencang. Jomblo ini seake ternyata. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sayyiduna al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali suatu saat ditanya oleh salah satu daripada murid beliau, wahai guru, sesungguhnya di dunia ini apa yang paling sulit untuk dilakukan? Kula ulangi malih. Al-Imam Al-Ghazali ditanya oleh salah satu murid beliau, wahai guru, di dunia ini apa yang paling sulit dilakukan? Nek panjenengan sing ditangleti kinten-kinten jawabane napa, Pak? Sing paling sulit dilakukan adalah
Napa? Napa? Bangun subuh. Waduh. Okay. Sayyiduna al-Imam Al-Ghazali memberikan sebuah jawaban yang jawaban beliau ini kalau kita resapi bersama sangat benar sekali. Karena ternyata kula panjenengan sampai sekarang masih belum bisa melakukan apa yang disebut sesuatu yang paling sulit ini. Nopo jawabanipun Al-Imam Al-Ghazali? Dawuhe beliau, sesuatu yang paling sulit dilakukan di dunia ini adalah menjaga hati kita agar tetap bersih dan tidak kemasukan penyakit-penyakit hati. Maka hadirin kula panjenengan masih belajar dalam rangka membersihkan hati kula panjenengan dari berbagai penyakit yang setiap hari datang kepada kita. Dan kebersihan hati ini merupakan sebuah amal, sebuah perbuatan yang besar, begitu besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kemuliaan membersihkan hati disebutkan oleh Sayyiduna al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu dalam kitab Musnad beliau, diriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik niki cerios. Beliau bercerita bahwa suatu hari kami duduk bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu baginda Nabi Muhammad sedang duduk bersama beberapa orang sahabatnya. Tiba-tiba Kanjeng Nabi Muhammad niku dawuh. Kata beliau, "Yatlu'u 'alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Sebentar lagi kalian akan melihat seorang laki-laki yang mana dia adalah calon penghuni surga. Maka tidak lama kemudian datang seorang sahabat Ansor, tiange niku wis radi sepuh, penampilannya biasa, di wajahnya terdapat bekas air wudhu dan dia sedang menenteng sandal. Sahabat kemudian terkagum-kagum. Hari kedua, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabat, kembali kemudian beliau mengucapkan kalimat yang sama dengan hari yang pertama. Apa kata beliau? Yatlu'u 'alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi kalian akan melihat seorang laki-laki yang mana dia adalah calon penghuni surga. Hadirin, tidak lama setelah itu datang orang yang sama dengan orang yang hari pertama kemarin. Sahabat Ansor yang penampilannya biasa dan di wajahnya terdapat bekas air wudhu dan tangannya menenteng sandal. Dan hal ini berlangsung sampai 3 hari. Esoknya demikian Rasul juga mengatakan yatlu'u 'alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Lalu kemudian datang orang yang sama dengan orang yang datang pada hari pertama dan hari kedua. Lalu kemudian ada di antara sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama sahabat Abdullah bin Amr bin As. Sahabat ini kagum sekaligus penasaran, amal apa yang menjadikan laki-laki tersebut dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai 3 kali. Tidak hanya 1 kali tapi sampai 3 kali. Amalan apa yang kira-kira dilakukan oleh orang tersebut sehingga orang itu begitu istimewa dalam pandangan Allah, dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abdullah bin Amr bin As niki kepo, Bu. Kepo. Tapi kepone niku kepo api. Nek kula panjenengan kan kepo napa biasa? Gosip artis nggih.
Napa mawon? Kepo-kepo yang tidak benar. Ini kepo yang benar. Jadi kepo terhadap keseharian seseorang soleh, sehingga orang soleh itu mencapai derajat orang yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengetahui hal tersebut, kemudian kula panjenengan saged mencontoh. Inilah yang kemudian dilakukan oleh sahabat Abdullah ibnu Amr bin As. Tidak lama setelah Rasulullah mengucapkan itu, kemudian orang yang disifati oleh Rasulullah sebagai calon penghuni surga tadi diikuti sampai ke rumahnya, yang ternyata dia adalah orang tidak punya. Setelah kemudian orang tadi masuk ke dalam rumahnya, sahabat Abdullah ibnu Amr bin As ini kemudian mengetuk pintu rumah orang tersebut. Setelah kemudian dibukakan, apa kata sahabat Abdullah? Wahai Tuan, wahai sahabat Rasulullah, sesungguhnya aku ini sedang ada masalah dengan keluargaku, yang mana dalam 3 hari ke depan ini aku tidak mungkin pulang ke rumahku. Dan aku lihat Anda ini orang baik. Jika Anda mengizinkan, apakah saya diperkenankan tinggal di rumah panjenengan ini tidak lama-lama 3 hari saja? Oh silakan. Tetapi jenengan tinggali rumah ini biasa Pak, kamar hanya seadanya. Monggo silakan kalau panjenengan ingin tinggal di rumah ini. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat saya muliakan, pada hari pertama sahabat Abdullah tinggal di rumah sahabat Ansor tadi, diperhatikan aktivitasnya. Kok biasa-biasa saja. Ketika tiba malam hari, apalagi 1/3 malam yang terakhir, orang tadi tetap tidur, tidak bangun, Mbak. Tidak tahajud, tidak melaksanakan sholat sunnah. Ini di luar bayangannya. Tetapi kemudian menjelang sholat subuh dia bangun, kemudian mandi, berwudu, kemudian pergi berjamaah ke masjid bersama Nabi Muhammad SAW. Diikuti terus aktivitasnya oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As. Setelah subuh orang tadi dilihat juga ternyata tidak puasa. Jadi dia tidak ahli puasa. Yang dilihat oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As, orang ini aktivitasnya sama seperti orang pada umumnya. Ibadahnya hanya terkait ibadah-ibadah yang wajib mawon. Paling banter ditambah sholat sunnah rawatib, kemudian puasa Senin Kemis sudah. Hari kedua demikian. Sampai kemudian hari ketiga, kok kemudian sahabat Abdullah bin Amr bin As ini tidak melihat ada sesuatu yang istimewa daripada orang tersebut. Kemudian dia tidak tahan untuk bertanya. Apa kemudian yang ditanyakan oleh sahabat Abdullah? Wahai Tuan, saya mohon maaf, sesungguhnya kula tidak pernah ada masalah dengan keluarga saya. Tetapi sebenarnya saya izin tinggal di rumah panjenengan niki karena beberapa hari yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatalu'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Akan kalian lihat sebentar lagi seorang yang mana dia adalah calon penghuni surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu sampai 3 kali. Makanya kemudian kula niki penasaran, amalan apa yang panjenengan istiqomah lakukan sehingga panjenengan mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul sampai mengatakan terhadap bahwa panjenengan adalah calon penghuni surga. Lah sahabat Ansor tadi bingung, Pak. Nggih mboten semerap. Mboten semerap. Kula niki nggih ngeten niki. Ibadah nggih biasa-biasa mawon. Lalu kemudian kata sahabat Abdullah, mboten mungkin, Pak.
Pasti panjenengan punya amal khusus, amal istimewa yang menjadikan panjenengan ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba panjenengan iling-iling malih. Diiling-iling malih. Oh mungkin niki. Kemudian dia mengatakan dalam riwayat hadis Imam Ahmad tersebut, orang tadi mengatakan, inni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghillan wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyah. Sesungguhnya saya, wahai sahabat Abdullah, tidak pernah menaruh kebencian dalam hati saya terhadap siapapun di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tidak pernah iri terhadap nikmat apapun yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Lalu kemudian terusnya sahabat Abdullah, nggih pantes. Nopo yang panjenengan lakukan ini bukan amalan sembarangan. Tidak semua orang bisa melakukan seperti apa yang panjenengan lakukan ini, karena kebersihan hati panjenengan itulah panjenengan kemudian mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Lantas pelajaran apa yang saged kula panjenengan petik daripada kisah niki? Yang pertama adalah bahwa kebersihan hati kula panjenengan itu nanti menentukan apakah kula panjenengan niki termasuk orang-orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala ataupun sebaliknya. Kata para ulama bahwa harta kita bukan kunci yang menjadikan kula panjenengan ini selamat ketika nanti di hari kiamat. Bukan juga anak kita, bukan juga ilmu kita, bahkan bukan ibadah kita. Betapa banyak orang punya anak yang didambakan anaknya menjadi anak yang soleh, tetapi justru anaknya tidak menjadi anak yang soleh. Justru pada hari kiamat dia akan menjadi lawan pada orang tuanya. Betapa banyak orang punya harta tetapi hartanya tidak digunakan di jalan Allah sehingga hartanya menjadi musuh baginya. Dan betapa banyak seorang itu punya ilmu yang luas, seorang alim allamah, tetapi ilmunya justru tidak bisa mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, kunci keselamatan kula panjenengan nanti ketika pada yaumul qiyamah adalah kebersihan hati kula panjenengan. Karena sebab itu pula para nabi-nabi dan para rasul Allah senantiasa mendoakan agar mereka dianugerahi hati yang bersih. Padahal mereka adalah orang yang maksum, dijaga oleh Allah. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 87 sampai 89, di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim adalah wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Rabb, ya Allah, jangan engkau menghinakanku kelak pada hari kiamat, pada hari ketika engkau membangkitkan seluruh makhlukmu. Yauma la yanfa'u malu wala banin, yang mana pada hari itu harta ataupun anak-anak tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang salim. Yang kedua, hadirin hadirat rahimakumullah, dalam kaitannya dengan majlis yang kita adakan pada malam hari ini, bahwa kebersihan hati adalah menentukan seberapa banyak sir ataupun nur daripada majlis yang mulia ini, menentukan seberapa banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tercurah kepada kita pada malam hari ini. Seberapa banyak kula panjenengan mendapatkan itu ditentukan dari seberapa bersih hati kula panjenengan. Oleh karena itu, hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, guru kita semua, senantiasa memberikan panduan, senantiasa memberikan kepada kula panjenengan sebuah nasihat.
kalau kita ingin hadir di setiap majelis al-khidmah, dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama, qasdun sahih, niat yang benar, wa qalbun salim, dan hati yang bersih. Jangan sampai kula panjenengan niki hadir di dalam majelis, tetapi di dalam majelis kita masih membicarakan kejelekan orang lain. Jangan sampai kula panjenengan hadir di dalam majelis, tetapi ternyata hati kita masih terdapat kebencian terhadap orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Maka ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebagai penutup, lajeng sebenarnya apa sebenarnya tujuan kula panjenengan hadir di setiap majelis al-khidmah? Tujuan kula panjenengan berthariqah qadiriyah wa naqsabandiyah niki napa sakjane? Adalah tasfiyatul qulub wa tazkiyatun nufus, membersihkan hati kula panjenengan. Selain kita memperkuat amal zahir, kita juga ingin membersihkan hati kita melalui apa? Melalui keberkahan majelis, melalui nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para ulama, oleh para habaib, melalui doa-doa yang dipanjatkan oleh para ulama, sebagaimana tadi doa yang dibaca oleh guru kita Kiai Haji Muhammad Ainul Yaqin. Di situ disebutkan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan jangan ya Allah engkau jadikan dalam hati kita semua ghil, rasa kebencian terhadap semua orang yang beriman. Cara yang kedua apa? Yakni melalui keberkahan-keberkahan daripada sosok-sosok mulia para wali-wali Allah yang kita hauli di setiap majelis al-khidmah. Karena saestu bersiakan ati niku wangel saestu Pak. Jangankan tiang biasa sing kiai nggih sami mawon. Orang biasa hasad kiai juga bisa hasad. Maka melalui keberkahan daripada wali-wali Allah, yang mana Allah telah menganugerahkan kepada mereka hati yang bersih, melalui kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka, kula panjenengan berharap bahwa kula panjenengan ini ketetesan daripada rahmat yang Allah berikan kepada para wali-wali Allah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kula panjenengan, menjadikan hati kita, hati keluarga kita, hati saudara-saudara kita bersih daripada penyakit-penyakit hati, sehingga kelak kula panjenengan meninggalkan dunia ini dengan membawa qalbun salim, dengan membawa predikat husnul khatimah. Amin amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Cekap semanten napa ingkang saged kawula aturaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.